Wabarakatuh. Daun salam, daun kecapi. Yang jawab salam saya doakan banyak rezeki. Tahun depan bisa pergi ke tanah suci. Pulang-pulangnya kebeli mobil Mercy. Dan suaminya bisa nambah istiqomah di dalam ibadah. Jangan dulu suudonmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap aparatur pemerintahan, Bapak Lurah, Bapak Kapolsek, bil khusus yaitu aparatur pemerintahan setempat, Bapak RW merangkap selaku Ketua Masjid Jami Al-Ikhlas, Kakanda, orang tua saya Al-Mukarram Bapak Haji Abdul Ghafur beserta ibu, kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, hajat-hajatnya, cita-citanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kita, kakanda saya, guru saya Al-Mukarram Kiai Haji Muslihin, alhamdulillah sejodoh dengan beliau. Tempo hari acara maulid pas ketemu. Saya umroh, beliau umroh, ketemu di sana. Barusan ketemu lagi. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Para pinisepuh, guru-guru kita, segenap para asatidzah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maaf nih, katanya ini kan gabungan pengajian ibu-ibu setam. Saudara, barang tentu yang hadir banyak para asatidzah, guru-guru kita. Kita doain mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau saya boleh bertanya, bagaimana kabarnya? Sehat badannya, sehat pikirannya, sehat kantongnya. Alhamdulillah. Acaranya dalam kesempatan ini double. Satu, peringatan Isra wal, yang kedua menyambut kedatangan bulan suci. Biar dapat semuanya kita toel-toel dikit-dikit. Rasulullah tidak langsung diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah. Rasul tidak langsung mendapatkan kehormatan, diundang oleh Allah dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Tapi terlebih dahulu Allah memberikan ujian, Allah memberikan cobaan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Biasanya kalau Allah hendak mengangkat derajat hambanya, terlebih dahulu diuji oleh Allah Subhanahu. Begitupun dengan Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad diangkat lagi derajatnya, diundang khusus, terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Yang pertama, Nabi Muhammad diuji dengan kematian istrinya yang namanya Siti Khadijatul. Secara a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan wajar, Nabi Muhammad sedih karena istri meninggal dunia. Kita aja Bu, kalau suami ibu meninggal sedih nggak Bu? Nangis nggak Bu? Kawin lagi nggak Bu? Ya terserah itu. Terserah. Nih, bapak-bapak tanya, Pak,
Kalau istri bapak meninggal duluan sedih nggak pak? Nangis nggak? Kawin maning nggak? Terus wajar Rasulullah ditinggal pergi oleh istrinya Siti Khadijah menangis. Karena Siti Khadijah adalah istri yang taat kepada Allah, istri yang taat pada Rasulullah. Bahkan di balik kesuksesan Rasulullah ada di belakangnya seorang perempuan yang selalu mensupport, yaitu Siti Khadijah. Begitupun di balik kesuksesan Bapak RW ada sosok perempuan Khadijah yang namanya Ibu RW. Nih, mudah-mudahan Pak RW dan Bu RW panjang umur. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, diuji lagi paman tercinta yang namanya Abu Thalib meninggal dunia. Abu Thalib adalah merupakan paman Nabi yang perhatian terhadap Nabi, yang dermawan terhadap Nabi. Kini saudara paman yang cintanya luar biasa sama Nabi, yang belaknya luar biasa sama Nabi, meninggal dunia. Wajar Nabi kalau ibu punya saudara baik sama ibu, perhatian sama ibu, dermawan sama ibu, kemudian saudara ibu itu mati, kira-kira ibu sedih nggak? Sedih nggak? Tapi sebaliknya, sebaliknya ibu punya saudara pelitnya 17 setan, ketemu di jalan kagak mau negur, samprok di rumah manyun, tiba-tiba ngedenger kabar innalillahi. Seneng apa sedih? Seneng apa sedih? Syukurin, Masya Allah. Jangan bu, innalillahi wa inna ilaihi. Yang ketiga, diuji dari lingkungan. Rasulullah ditekan oleh kafir-kafir Quraisy, diintimidasi oleh kafir Quraisy, dakwahnya hendak digagalkan, sehingga baginda Rasulullah sedih di kala itu. Maka Rasul hijrah dari Mekah ke Thaif jalan kaki. Tahu gak Mekah? Tahu Mekah? Di mana? Grogol. Belok naik layang ke bandara. Ibu pengen pergi ke Mekah? Punya duitnya? Udah daftarnya? Kalau pengen pergi ke Mekah gampang. Ibu banyakin baca surat Waqiah. Surat Waqiah belum pergi juga, tambah pakai surat Al-Muluk. Belum juga, tambah pakai surat Ar-Rahman. Belum juga, Al-Baqarah dah panjangan dikit. Belum juga surat rumah. Amin ya Allah ya Rabbal. Bu, kebayang perjuangan dakwah Nabi dari Mekah hijrah ke Thaif jalan kaki. Nabi 100 km jalan kaki. Kalau ibu dari rumah ke Masjid Al-Ikhlas berapa kilometer? Berapa kilometer? Jalan kaki apa naik motor? Jalan kaki apa naik mobil? Kan zaman sekarang mabuk, jangankan kilometer, kemana-mana aja pakai kendaraan. Betul nggak bu? Nabi dari Mekah ke Thaif jalan kaki 100 kilometer. Oh,
Mi'thaniyatil wajib syukur alaina mada'a lillahi ya tala'al mi'thaniyatil wajib syukur alaina mada'a lillahi. Sampai mana, Bu? Sampai mana, Bu? Sampai Bapak Pasak datang. Alhamdulillah. Rasul sampai di Taif bukannya disambut tapi disambit. Bukannya dipuji tetapi dicaci. Namun Rasulullah sabar. Buah daripada kesabaran Rasulullah menghadapi ujian. Ditinggal mati oleh istri, Rasul sabar. Ditinggal mati oleh paman Abu Thalib, Rasul sabar. Difitnah, dicaci, dimaki di kota Mekah, bahkan di Taif, Rasul sabar. Buah dari kesabarannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kado yang spesial. Rasul diisrokan dan dimi'rajkan semata-mata linuriyahu min ayatina. Allah hendak memperlihatkan sebagian tanda-tanda keagungannya. Makanya Pak RW jangan berkecil hati. Kalau ke belakang Pak RW diuji dari berbagai arah, dari berbagai kalangan, mungkin bisa dipitnah dan sebagainya, tapi buah dari kesabarannya sama, harkat derajatnya makin diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Dari RW diangkat lagi menjadi ketua mas. Bahkan kedepannya mudah-mudahan panjang umur, hajat-hajatnya dikabul, bisa lebih bermanfaat untuk kepentingan bangsa dan agama. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Sampai mana, Bu? Bu, kayaknya saya kalah pamor sama Papa saya ini urusannya. Ini saya yang ceramah, semuanya pandangannya ke Papa saya ini urusannya. Aduh, Masya Allah. Sama ya, sama. Alhamdulillah. Biar beliau istirahat dulu, Bu ya. Bu, biar istirahat dulu. Bu. Kemudian Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan. Singkat cerita, sampailah ketika mi'raj Nabi ke Mustawa. Apa itu Mustawa? Al-makanul alimutasi'. Mustawa itu adalah tempat yang luas nan tinggi. Ketika Rasulullah di Mustawa, Rasul melihat seseorang yang sedang berenang-renang di bawah naungan cahaya arsy-Nya Allah. Pertanda itu orang mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu. Rasul di Mustawa sendirian. Dalam hatinya bertanya, a'malakun, apakah itu malaikat? Ada jawaban hatib, suara tanpa jirim. La, Muhammad itu bukan malaikat. Nabiyun, apakah itu nabi? La, bukan Muhammad, bukan nabi. Kemudian kata Nabi Muhammad, man huwa, siapa dia? Dijawab, hadza rajulun kana fi dunya lisanuhu ratbun bi dzikrillahi ta'ala. Muhammad ini adalah gambaran umat yang sewaktu hidup di alam dunianya membasahkan lisannya zikir kepada Allah subhanahu. Kalau ingin dapat rahmat Allah berarti perbanyak zikir secara makna umum termasuk baca Quran pun Nih, bentar lagi kita mau memasuki Syahrul Quran.
bulan diturunkan Al-Quran, yaitu bulan suci Ramadan. Ayo, itu Quran yang kita taruh di lemari, Bo. Punya Al-Quran. Sebulan berapa kali tamat? Ayo tuh Quran nih, mau menghadapi bulan suci Ramadan. Yang kagak punya Quran, ayo beli Al-Quran. Cuman zaman sekarang kan orang lebih fokus sama HP, bener nggak? Bapaknya punya hak, ibunya punya hak, anaknya punya hak, mantunya punya hak, cucunya punya hak. Harga HP dengan Quran mahalan mana? Mahalan mana? Tetapi di rumah Quran ada berapa? Atau udah begitu nanti dibukanya pas Ramadan. Nih, mau Ramadan, ayo syarul Quran. Ayo kita hidupkan zikir, di antaranya membaca pertanyaannya, lebih baik baca Quran apa dibacain Quran? Lebih baik baca Quran apa dibacain Quran? Kalau baca Quran sekarang apa nanti? Sekarang. Kalau nanti udah mati baru dibacain Quran. Baca apa? Lebih sering baca Facebook apa baca Quran? Lebih sering lihat TikTok apa lihat Quran? Allahu Akbar. Makanya kita doakan, Bapak RW Gopur ini di samping nanti udah ngobrol sama saya bahwa nanti di samping ini kelar semuanya, beliau pun punya cita-cita yang luar biasa, mau bangun pesantren. Pak RW cita-citanya luar biasa, beres masjid semuanya, kalau ada milik rezeki Ustadz, insya Allah mau bangun pesantren. Kita doain anaknya yang sedang pesantren pula, Masya Allah, secara syariat ada anaknya masih kecil SD mau mondok di Asidikia. Mudah-mudahan itu anak dijadikan anak yang saleh. Mudah-mudahan nanti terlaksana, Pak RW ini punya pesantren. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang pertama, zikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, itu jawaban Hatib suara tanpa jirim. Muhammad orang yang dapat naungan cahaya arsy Allah, orang yang dapat rahmatnya Allah itu wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, adalah gambaran umat manusia yang sewaktu hidup di alam dunia hatinya ta'aluk pada masjid, cinta masjid, mau membangun masjid, mau memakmurkan masjid. Dan ini pun ada salah satunya dalam pribadi Pak RW. Masya Allah, mudah-mudahan ini masjid makin makmur, makin berkah. Yang ketiga, kata Hatib suara tanpa jirim itu, Muhammad orang yang akan dapat rahmat Allah itu adalah walam yastasib liwalidayhi qad, adalah umat yang tidak pernah durhaka kepada orang tuanya. Artinya kalau kita ingin rahmat Allah, maka nggak boleh durhaka sama orang tua. Makanya bulan Sya'ban dikatakan bulan rewah. Rewah itu dari kata arwah. Maksudnya bulan Sya'ban bulan kirim doa arwah. Betul apa betul? Iya apa ya? Kan persoalannya kalau orang tua kita masih ada, minta maafnya bisa langsung by lisan, jauh bisa ditelepon, jauh bisa di SMS. Tapi kalau yang sudah meninggal dunia, cara minta maafnya kita kirim doa terutama menjelang bulan suci Cuman sahabat dulu nanya sama Nabi,
Ya Rasulullah, orang tua itu kan ada dua. Siapa dulu yang harus dimuliakan? Kata Rasul, ibumu, 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 kemudian bapakmu. Ibu disebut 3 kali, bapak disebut 1. Bo, ridho nggak bu disebut 3 kali sama Nabi? Bapak disebut 1 kali nggak apa-apa. Kenapa ibu-ibu disebut 3 kali sama Rasulullah? Karena ibu punya 3 jasa yang tidak bisa dilakukan oleh bapak. Nih ibu-ibu ini luar biasa. Makanya tadi Pak RW cerdas. Ketika memiliki hajat yang besar, minta doa bukan hanya kepada ibu kandung, tetapi kepada ibu angkat dan yang dianggap dituakan. Kenapa? Karena Rasul mengatakan ibu 3 kali. Ibu dikatakan 3 kali karena ibu punya jasa 3 tingkatan yang tidak bisa dilakukan bapak. 1, jasa ibu hamil. Betul nggak? Betul nggak bu? Bu, kalau di kampung saya yang biasanya hamil itu ibu-ibu. Di kampung saya. Kalau di jembatan besi yang biasa hamil ibu-ibu apa bapak-bapak? Bapak-bapak bisa nggak hamil? Bisanya ngapain? Itu jasa ibu. Yang kedua kan ibu punya jasa yang nggak bisa dilakukan bapak. Ibu punya jasa melahirkan. Kalau di kampung saya bu, yang biasa melahirkan ibu-ibu. Kalau di jembatan besi, bu, ngelahirin tuh sakit nggak? Perih nggak? Kapok nggak? Hebat. Ini pantang menyerahnya ibu-ibu. Bener, maka ibu-ibu ini luar biasa. Pantang menyerah. Beda dengan bapak-bapak. Bapak-bapak itu kalau udah sakit perih kapok. Tanya sama bapak-bapak, disunat gak? Udah. Mau sunat 2 kali? Kapok. Gak mau. Padahal logika berpikir, disunat ibadah melahirkan, disunat sakit melahirkan. Kapok nggak bu? Kapok nggak pak? Kagak kapok. Sehingga kan ada qasidanya, ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 dibanding kau mengandung kagak angus. Allah. Yang terakhir kan ibu punya jasa yang nggak bisa dilakuin bapak. Apa jasa ibu? Menyusui. Di kampung saya yang menyusui itu ibu-ibu. Kalau di jembatan besi yang menyusui bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak bisa nggak nyusuin? Bisanya ngapain? Bukan saya yang ngomong. Nah, makanya pengen kita dapat ridhonya Allah, dapatin ridho ibu. Ibu ini adalah perempuan, maka ini kita berada di tengah-tengah ibu-ibu. Insya Allah doa ibu-ibu dikabul oleh Allah. Minta fatihahnya 1 kali buat Bapak RW Gopur, mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabul oleh Allah. Al-Fatihah ala hadiniya sahibil hajat Bapak RW Gopur. Walikulitin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.